Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Aryani, NPM 2001051030, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar ilmu kalam. Jadi untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian ilmu kalam. Secara etimologis, kalam berarti pembicaraan, yakni pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alasan-alasan untuk mempertahankan keyakinan, iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran untuk mempertahankan Islam dan tradisi keislaman dari ancaman maupun tantangan dari luar dan dari orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahlus sunnah. Lalu untuk penjelasan berikutnya yaitu pengertian ilmu kalam menurut para tokoh. Untuk tokoh yang pertama yaitu Ibnu Khaldun. Menurut beliau, ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan, iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahlus sunnah. Lalu untuk tokoh yang kedua yaitu Al-Farabi. Menurut beliau, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Lalu menurut tokoh berikutnya yaitu Muhammad Abduh. Menurut beliau, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib yang ada baginya, sifat-sifat jaiz yang disifatkan baginya, dan sifat-sifat yang tidak ada baginya. Selain itu, juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalahnya. Apa yang wajib ada pada dirinya, hal-hal jaiz yang dihubungkan pada diri mereka, dan hal-hal terlarang yang dihubungkan kepada diri mereka. Untuk berikutnya yaitu ada nama-nama lain dari ilmu kalam. Untuk yang pertama yaitu ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ini membahas tentang ajaran-ajaran dasar asal-usul agama. Lalu ada ilmu aqaid yang membahas tentang keyakinan-keyakinan. Lalu ilmu tauhid yang membahas tentang keesaan Tuhan. Lalu ada ilmu makrifah yang membahas tentang pengenalan atau dalam hal mengenal Allah. Lalu berikutnya mengenai teologi Islam. Theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Jadi teologi Islam ini membahas ilmu tentang ketuhanan dalam Islam. Lalu selanjutnya yaitu mengenai fungsi ilmu kalam. Untuk yang pertama, untuk mengetahui persoalan-persoalan hakikat akidah dan fundamental yang dihadapi umat Islam. Lalu fungsi yang kedua, untuk menyelesaikan problematika umat dalam kontroversi pemikiran dalam akidah Islam berbagai golongan-golongan Islam. Lalu untuk yang ketiga yaitu untuk menjelaskan akidah atau keimanan dalam Islam secara tepat dan benar. Untuk yang keempat yaitu membeberkan sekuat tenaga akidah Islamiyah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Sunnah. Lalu berikutnya untuk mengetahui tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kodratnya untuk mengutus para rasul, tentang ilmunya. Lalu yang selanjutnya untuk mengetahui paham dan pengertian manusia yang berakal dalam golongan-golongan Islam. Yang terakhir yaitu untuk menumbuhkan tauhid dengan dihadirkannya dalil akal sebagai argumentasi yang mudah dicerna oleh manusia. Lalu untuk penjelasan yang berikutnya yaitu mengenai sejarah munculnya ilmu kalam.
Jadi persoalan akidah pada masa Nabi Muhammad SAW bersifat monolitis, yaitu ajaran Islam ditaati tanpa adanya perbedaan dan sanggahan dari para sahabat. Hal ini diperkuat dengan doktrin Al-Quran Surah Al-Anfal untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, persoalan akidah juga belum muncul. Pada masa Utsman terjadi perubahan sistem administrasi dan sikap Utsman cenderung nepotisme. Sehingga pada masa Ali mencapai klimaksnya, yaitu terjadi perang saudara dan umat Islam terpecah belah. Ilmu kalam sebagai disiplin ilmu baru muncul setelah Rasulullah SAW wafat. Ilmu ini muncul diperkirakan pada zaman Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Banyak sumber menyebutkan ilmu kalam berawal dari persoalan politik yang perang saudara antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal Perang Siffin. Dalam peperangan tersebut terjadi tahkim atau arbitrase yang curang, sehingga muncul beberapa kelompok golongan. Di sini ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya peperangan Siffin terjadi. Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor yang internal, yaitu Al-Quran di samping mengajak mengesahkan Allah dan mempercayai Nabi, juga membahas golongan-golongan dan agama-agama yang ada pada masa Nabi Muhammad yang tidak benar. Lalu faktor yang kedua, ketika umat muslim selesai menaklukkan negeri baru, mereka tentram dan tenang pikirannya. Rezekinya melimpah ruah, sehingga mulai mengemuka persoalan agama dan berusaha mengkaji nas-nas agama yang menurut mereka bertentangan. Lalu faktor yang ketiga, yaitu persoalan-persoalan politik. Misalnya tidak adanya konsep pergantian khalifah yang jelas dari Rasulullah SAW, sehingga menimbulkan perang saudara seperti pada perang Siffin. Lalu untuk faktor yang berikutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu penganut Islam mula-mula beragama Yahudi, Masehi dan lain-lain. Setelah mereka tenang dan memegang teguh agama Islam, mereka mengingat-ingat ajarannya yang lama dan memasukkannya ke dalam Islam. Lalu faktor yang kedua yaitu kelompok Islam tertentu atau Mu'tazilah yang rasional mengkonsentrasikan perhatiannya untuk penyiaran Islam dan mengkonter alasan mereka yang benci dan memusuhi Islam. Lalu faktor yang ketiga yaitu para ahli ilmu kalam ingin mengimbangi lawan-lawannya. Ia menggunakan filsafat, maka mereka terpaksa mempelajari logika dan filsafat terutama dari segi ketuhanan. Lalu di sini ada ruang lingkup menurut ilmu kalam. Yang pertama, ruang lingkup ilmu kalam dapat mengikuti pembahasan tentang arkanul iman atau rukun iman, yaitu yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, keimanan kepada malaikat termasuk makhluk rohani lainnya, misalnya seperti jin, iblis, setan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, keimanan kepada kitab-kitab samawi. Yang selanjutnya, keimanan kepada para nabi dan rasul. Lalu keimanan kepada kebenaran adanya hari akhir, dan keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini ada pengertian ruang lingkup menurut Hasan al-Banna. Menurut Hasan al-Banna, ruang lingkup pembahasan ilmu kalam mencakup beberapa persoalan, yaitu yang pertama ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah, nama dan sifat Allah, af'al Allah dan sebagainya. Lalu nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul atau kitab-kitab Allah, mukjizat dan sebagainya. Lalu ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan dan sebagainya.
Yang terakhir sami'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sam'i atau dalil nakli Quran dan hadis seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, surga, neraka dan sebagainya. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya? Filsafat Yunani telah menarik perhatian kaum muslimin, terutama sesudah ada terjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Penerjemahan itu dilakukan sejak zaman Khalifah Al-Mansur pada 754 sampai 775 Masehi dan mencapai puncaknya pada masa Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi dari Bani Abbasiyah. Filsafat Yunani tidak hanya diambil manfaatnya oleh kalangan mutakallimin sebagai alasan untuk memperkuat dalil-dalil kepercayaan Islam, akan tetapi juga diambil manfaatnya dari kalangan ahli filsafat Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Perbedaan ilmu kalam dan filsafat Islam terletak pada pembinaannya. Ilmu kalam timbul secara berangsur-angsur dan awalnya merupakan hal yang terpisah-pisah, misalnya dari masalah akidah ke masalah politik. Sedangkan filsafat Islam muncul dari hasil penerjemahan filsafat Yunani. Lalu hubungan yang berikutnya dengan ilmu fikih. Objek pembahasan ilmu kalam dengan fikih sangat berbeda. Ilmu kalam membicarakan tentang akidah, prinsip, keyakinan, Islam, dan keesaan Allah. Adapun ilmu fikih membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, perkawinan, pidana, dan waris. Selain itu, ilmu fikih juga mengatur tentang amaliyah, pengabdian seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan manusia. Lalu hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Dalam membahas masalah-masalah agama, ilmu kalam menggunakan dalil-dalil pikiran yang dimasukkan ke dalam hati nurani untuk membentuk ibadah manusia. Adapun tasawuf dalam membahas masalah ibadah lebih banyak menggunakan perasaan dan latihan kejiwaan, karena dengan cara ini dapat memperbanyak amal ibadah. Unsur utama tasawuf adalah penyucian diri dan tujuan akhirnya adalah kebahagiaan dan keselamatan abadi. Lalu untuk penjelasan yang berikutnya yaitu kita harus menerapkan ilmu kalam dalam mempertahankan akidah. Yang pertama, orang-orang Islam pada periode awal sudah percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepada takdir baik, buruk, nasib untung, rugi dan percaya bahwa sesungguhnya manusia diperintah untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan mereka terhadap hal-hal tersebut adalah iman secara kuat, tanpa membahas secara mendalam dan tanpa memfilsafatkan pemikirannya. Lalu yang kedua, sedangkan para ulama kalam mutakalimin juga menggunakan akal untuk mencari Tuhan, akan tetapi mereka tidak puas karena ada hal-hal dogma yang berada jangkauan akal manusia. Menurut orang-orang barat, dogma itu berada di bawah akal. Agar dogma itu tidak dihukumi oleh akal, apabila dogma itu sudah dihukumi oleh akal, maka rahasia dogma itu terjadi tidak rahasia lagi. Dogma akan menjadi lumpuh karena pertentangan dengan akal, kemudian ditolak. Lalu yang ketiga yaitu akidah merupakan aspek fundamental dalam Islam yang berhubungan dengan keimanan dan kepercayaan hal-hal yang gaib. Mengiktikadkan tentang adanya Allah baik dari segi zat, sifat maupun perbuatannya, sehingga akidah dan keyakinan tersebut benar-benar terhujam dalam hati sanubari secara kokoh dan kemudian mendasari setiap amal perbuatan atau tingkah laku sehari-hari. Baik, itulah tadi penjelasan materi kita hari ini mengenai pengantar ilmu kalam. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan.
dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.